Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada nikmat yang hasilah yang telah kita dapat, yang mudah-mudahan kita telah mensyukurinya. Ada nikmat muntazarah, merjuah, yang kita tunggu-tunggu, kita harap-harap. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Nikmat istiqamah, nikmat husnul khatimah, nikmat mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Dan tentunya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, afdal ni'am adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala jannahnya. Itulah a'zam ni'am al-jannah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Ada yang ketiga nikmat yang kata beliau rahimahullahu ta'ala seorang sedang ada padanya. Nikmatun huwa fiha wa la yas'uru biha. Nikmat yang seperti seorang sedang ada di atasnya, mendapatkannya, ya, namun dia tidak merasa, tidak menyadarinya. Fa idza aradallahu bi'abdihi khairan arrafahu ni'amah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah pun akan memperlihatkan kepada hamba tersebut nikmat-nikmatnya sehingga dia bersyukur. Karena syukur nikmat adalah sebab langgengnya kenikmatan. Ikhwatan rahimakumullah. Ketahuilah, di antara nikmat yang terbesar yang kita dapatkan ba'da nikmatul iman wal Islam, nikmat diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Ada nikmat Allah berikan kepada kita hubul ilmi, cinta kepada ilmu syar'i, semangat dalam belajar ilmu agama, semangat dalam tafakuh fid din. Ikhwan rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di satu risalah yang saya pegang ini beliau sebutkan bahwasanya al-fiqhu fid din adalah ismatun minal fitan. Ya, fiqh dalam agama
itu adalah satu sebab kita mendapatkan penjagaan fitnah-fitnah yang ada. Ini saya sarikan kitab ini dan beberapa tambahan dari yang lain mungkin. Beliau rahimahullahu ta'ala ikhwan setelah menyebutkan nikmat iman, nikmat diutusnya Rasul, qad rahimahullahu ta'ala hunaka fitanun azimatun ta'ridul insan. Di sana banyak fitnah-fitnah yang akan datang kepada seorang insan. Fayajibu alaihi an yakuna ala ma'rifatin biha wa ala hadharin minha. Sehingga seorang insan harus mengetahuinya, harus waspada darinya. Kama yajibu alaihi an ya'rifa ma huwa al-makhraj minha idza ibtuliya biha. Sebagaimana dia harus tahu apa jalan keluar dari fitnah ketika dia sudah teruji terkena fitnah-fitnah tersebut. Itulah ikhwan rahimakumullah manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatul haqq wa ma'rifatul syarr liyahdhara minhu. Mengetahui kebaikan dan juga mengetahui kejelekan untuk kita menjauh darinya. Masyhur Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, kana an-nas yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair. Dulu orang-orang nanya kepada Rasulullah kebaikan. Fa ana as'aluhu al-syarr. Adapun aku tanya kepada Rasul tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah meringatkan kita dengan fitnah yang terbesar. Fitnah Dajjal. Ya, untuk kita waspada darinya. Berhati-hati darinya. Dan beliau memberikan jalan keluar. Barangsiapa yang mendengar Dajjal maka falyan'a anhu, untuk menjauh dari Dajjal. Ini kawan rahimana rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fa ma'rifatul Islam awwalan wa tabassuru fihi wa ma'rifatu ahkamihi wa tafasilihi amrun wajib. Thumma aydan ma'rifatu ma yasrifu anhu wa yahulu baina 'abdi wa bainah. Mengenal Islam, mempelajari atau apa itu Islam, benar-benar seorang dia harus bersiar tentang Islam, mengetahui hukum-hukum Islam, rincian-rincian ahkam Islam, itu perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Tapi kemudian setelah itu, dia juga harus tahu apa perkara-perkara yang akan bisa memalingkan dia dari Islam, yang akan menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang yudha'if fi qalbihi min al-afat, apa kira-kira penyakit-penyakit yang akan bisa menjadi sebab lemahnya kalbu dia di dalam Islam. Ya, tentunya untuk kemudian kita bisa melakukan terapi, ya, kita bisa sadar diri ketika terjatuh di dalamnya. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan fitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang menimpa kita semua ujian, fitnah, al-amwal wal aulad. Ini yang pertama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal amwalu wal auladu fitnah. Anak-anak, harta kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kata beliau, mungkin saya bacakan ayatnya, saya kira, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-khair wasyarr, kebaikan yang kita dapatkan, kejelekan yang kita terima, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat, musibah-musibah yang juga kadang menimpa kita, itu pun ujian. Kekayaan ujian, kefakiran ujian, sehat ujian. Ya, demikian juga ketika sakit ada fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Bahkan ikhwan rahimakumullah, pergaulan kita, persahabatan kita, pertemanan kita, iya, juga ada ujian. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Kami jadikan sebagian kalian ujian bagi yang lainnya. Ya. Ketika bertempur melawan musuh, ketika menghadapi munafikin, ketika menghadapi ahlul ahwal bidah, bahkan ya kadang sesama teman, sesama sahabat menjadi ujian tersendiri buat kita, ikhwan rahimakumullah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika min a'dhamil fitan. Demikian juga di antara fitnah yang paling besar adalah fitnatut tafarruq wal ikhtilaf. Fitnah perpecahan, fitnah perselisihan. Itu adalah a'dham al-fitan. Wa dhuhur al-firaq wal jama'at, munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok di atas kesesatan. Hadza min a'dhamil fitan. Makanya salaf menyatakan, kan la yasaluna Rasulullah sallallahu la yasaluna 'anil isnad. Mereka tidak pernah nanya masalah sanad pada awalnya. Datang hadis Rasulullah diterima, datang dari Rasulullah. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, muncul firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncul bid'ah-bid'ah. Fitnah jadi at-tafarruq wal ikhtilaf. Kelompok-kelompok bid'ah, firqah-firqah bid'ah. Ketika muncul mereka, maka bolehlah salafun salih menyaring hadis. Qalu sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa rijal kalian yang menyampaikan hadis iya kepada kalian. Makanya kata para ulama kita, nasarallahu al-Islam, Allah Subhanahu wa taala menolong Islam bi Abi Bakar fi ayyam riddah. Di hari-hari banyak yang murtad, Allah tampilkan Abu Bakar membela Islam. Allah kokohkan Abu Bakar untuk kemudian memerangi murtad. Wa bi Ahmad bin Hanbal fi ayyamin al-fitnah, ayyamil mihnah. Dan ketika di hari-hari penuh ujian, munculnya kekuatan Mu'tazilah, Jahmiyah, sampai menguasai Umar ketika itu. Allah tampilkan Ahmad bin Hanbal untuk membela al-Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara fitan yang terbesar adalah at-tafarruq wal ikhtilaf wa zuhuru al-firaq wal jamaah. Kemudian rahimakumullah, juga kata Syekh rahimahullahu taala, wa min fitan, dan fitnah yang ada dan kadang tidak terasa adalah annal alam al-an taqarrab. Alam sekarang ini semakin dekat. Fasara ma yahdutsu fi aqsa yasiru ila aqsa bisur'ah. Apa yang terjadi di ujung dunia cepat sampai ke dunia lainnya.
zaman sekarang ini. Yantaqilu ma yahduthu min syarr wa min al-fusuq wal ma'asi. Ya. Berpindah, tersebar. Kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan kesesatan, kebid'ahan. Yantaqilu biwasitatil wasail haditsah. Sekarang gampang pindah-pindah nyebar dengan media-media sekarang ini. Dengan alat-alat komunikasi sekarang. Qala hatta yadkhula fil buyutil mughlaqah. Sampai bisa masuk ke rumah yang terkunci. Rumah yang terkunci, depan rumah terkunci. Mungkin kalau ada kamar rumah, pintu tengah rumah terkunci. Kemudian kamar terkunci. Subhanallah. Bin wal bint. Iya, anak yang laki atau perempuan di dalam kamar sedang terjatuh dalam fitnah. Fitnah, syahwat, persubuhan. Ini fitnah yang sangat dahsyat zaman sekarang. Rahimakumullah. Kemudian juga di antara fitnah yang beliau ingatkan rahimahullah taala adalah fitnah indal maut. Fitnah fil qabr. Kata beliau rahimahullah taala pada insan yu'ayishul fitana hatta indal maut. Seorang terus akan menghadapi fitnah sampai menjelang wafat. Al-insan kata beliau hafizahullah taala yuftatan hatta indal maut. Wa qad yukhtamu lahu bi khatimatin thayyibah wa qad yukhtamu lahu bi khatimatin sayyi'ah. Terus diuji sampai menjelang wafatnya. Kadang sehingga seorang ada yang meninggal dengan baik, mendapatkan husnul khatimah. Ya, ada yang naudzubillah mendapatkan su'ul khatimah, jelek. Meninggal di atas kejelekan. Qala wa kadzalika yuftadanu hatta fil qabr. Sampai berdiri di kubur di fitnah. Di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliman bi fitnatul qabr, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir terkait dengan man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma ji'tuk. Asyhadu rahimakumullah. Kata Syafizullah taala fal abdu ibnu adam mu'arradun lil fitnah. Kita semua beradam senantiasa tersodorkan kepada fitnah. Fi hayati, ketika hidup kita diuji dengan berbagai macam fitnah. Wa inda mamati, ketika mau meninggal juga. Wa fi qabri, dan di kuburnya. Tapi kawan rahimakumullah, namun Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita kabar gembira. Allah katakan dalam firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan kaul yang sabit di kehidupan dunia dan akhirat. Tetap Allah akan pilih orang-orang pilihan, tetap di atas sabat, kekokohan, keistiqomahan, walaupun berbagai macam fitnah datang kepada dia. Fitnah di kehidupannya, fitnah menjelang wafatnya, dan fitnah ketiga di dalam kuburnya. Allah berikan kekokohan bisa menjawab mungkar dan nakir dengan baik, sehingga mendapatkan nikmat kubur. Wa qala ta'ala, Rabbi Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata rabbuna Allah kemudian istiqamah. Tatanazzalu 'alaihim malaikatu, turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'ad. Di saat sebagian orang
merasa takut. Di saat meninggalnya, mereka orang-orang yang istiqamah mendapatkan kabar gembira. Turun malaikat memberikan kabar gembira. Iya. Ikhwan rahimakumullah. Kapan itu didapat? Kata Syafi'ullah Ta'ala, lakin la yahsulu at-tamassuku bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Kata beliau rahimahullah taala, fal insan yu'aisul fitana ila akhir lahzati di hadbil hayati bal wa 'inda wad'ihi fi qabri. Seorang itu terus dia akan mendapati fitnah sampai akhir hayatnya, bahkan ketika diletakkan di kuburnya. Sehingga beliau rahimahullah taala, fal amru yahtaju ila ihtimam al-fitanu 'azimah. Sehingga ini masalah-masalah perlu benar-benar perhatian. Kita harus mementingkan masalah ini. Iya, karena fitnah sangat besar. Wan najatu awalan, dan keselamatan dari sekian fitnah itu adalah, kata beliau, bitamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan cara berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu ismah, itu jalan selamat dari fitnah. Tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala, lakin tetapi la yahsulu at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak akan mungkin seorang bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah illa bittafaqquh fi dinillah. Iya, kecuali dengan cara tafaqquh fi dinillah. Dia berupaya memahami agama Allah, belajar. Qala fattafaqquhu fi dinillah la yahsulu afwan wa amani. Tetapi tafaqquh fi dinillah itu enggak didapat dengan gratis, cuma-cuma, dengan semata-mata angan-angan. Kama qala ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba ila amani wa innahum la yadhunnun. Iya, at-tafaqquh fi dinillah wa rahimakumullah innama yahsulu al-ilma bit-ta'allum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Syekh Al-Albani cenderung menguatkannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan cara belajar. Sehingga kawan rahimakumullah, sekali lagi, nikmat yang harus kita sadari, nikmat yang harus kita syukuri adalah ketika Allah tahu berikan taufik kepada kita, ya, cinta kepada ilmu agama, semangat belajar agama, belajar menghadiri majalisul ilmi, menjadi seorang talibul ilmi. Itu nikmat dari Allah, perlu syukuri. Karena itulah jalan keselamatan sekian fitnah-fitnah yang ada. Berikutnya, ketika Allah berikan taufik kepada kita, cinta kepada ilmu, cinta kepada sunnah, semangat belajar ilmu, menjadi seorang talibul ilmi. Ikhwan rahimakumullah, di masa-masa hidup yang penuh fitnah, kita harus memperhatikan beberapa perkara yang saya kira penting kita mengingatnya. Mudzakarah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya ingatkan ini bisa menambah kita semangat beramal semata-mata. Ya, kita mudzakarah, saling mengingatkan. Yang pertama, ikhwan rahimakumullah, Syekh rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Makhraj min Fitnah, punya satu risalah beliau
Al-makhraj min fitnah. Disebutkan di akhir-akhir kitab beberapa makhraj dari fitnah. Di antara saya nukil, yang pertama yang beliau sebutkan yang utama adalah taqwallah. Itulah makhraj dari fitnah yang harus ada pada kita para tulabul ilmi. Kaum secara umum. Taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taqwallah. Ya kata Talq bin Habib rahimahullahu taala, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tatruka ma'siyat Allah, dan kamu tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Takhaf iqab Allah, karena kamu takut iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Takutlah. Sehingga ketika seorang hamba benar-benar mewujudkan ini, dia akan terjadi sekian fitnah yang ada. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di kitab yang lain dia mengingatkan, lebih ke Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di masa sekarang dia fitnah yang terbesar. Ya. Walaupun itu di bawah kata beliau fitnah Dajjal, fitnah nisa. Fitnah wanita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah setelah kewafat yang paling membahayakan kaum laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Sudah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fitnah wanita itu fitnah terbesar. Ya, setelah fitnah Dajjal. Laki-laki, apakah talibul ilminya atau ustadznya? Iya, apakah alimnya atau aminya, apakah pejabatnya atau rakyatnya, semua. Iya, fitnah bagi mereka yang terbesar fitnah wanita. Iya. Namun ketika seorang punya takwa Allah, dia melihat seorang wanita yang bukan mahram sekali, tidak sengaja, ingat, itu haram. Segera dia tundukkan padanya. Mungkin ketika dia baca WA misalnya, atau ngelihat sesuatu, tiba-tiba ada iklan wanita misalnya, segera dia tutup. Takwa Allah. Kalau dia yakin itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Di antara menunjukkan bagaimana peran takwa dalam menjadi sebab keselamatan dalam fitnah. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ketika menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah jadikan untuk kalian furqan. Furqan itu disebutkan beberapa nasihat yang sangat kita butuhkan, kita sangat butuhkan dalam bahasa fitnah. Yang pertama, yang jelas sering kita dengar, Al-Furqan adalah al-fasil bainal haqqi wal batil. Dengan takwa Allah berikan kepada dia furqan. Sehingga apa? Iya, sehingga dia bisa memilah, mengetahui mana kebenaran, mana kebatilan. Mana sunnah,
mana bid'ah. Mana hizbi, mana sunni salafi. Mana syirik, mana tauhid. Dengan takwa Allah berikan kepada dia furqan. Kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara mana furqan adalah al-faham, pemahaman. Diberi ilmu, kemudian diberi pemahaman. Sehingga kawan rahimana rahimakumullah, kita dapati bagaimana mereka para immah itu bisa mengambil istinbat dari ayat, dari hadis yang kadang kita nggak nyampe. Ya. Kok bisa Masya Allah alim fulan ini ngambil faidah dari ayat ini seperti itu misalnya. Kenapa? Allah berikan kepada mereka pemahaman dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwan, yang penting juga kata beliau rahimahullah, di antara mana furqan adalah kata beliau rahimahullah, Allah berikan kepada firasat yang hak. Firasatul mu'min hak. Diberikan firasat yang benar. Kata Syekh rahimahullah, sehingga Allah berikan kepada dia walaupun belum kenal sebelumnya. Ini muka-muka orang jujur ini. Ya, ini muka orang-orang pendusta. Ini penjilat. Allah berikan firasat kepada dia. Iya. Subhanallah, angka butuhnya ini gitu ya, ikhwan. Di antara mana in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, yani semakin seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah berikan kepada dia firasat yang hak. Ya, boleh sebutkan di kitabul ilmi, di Syarah Hadits Shalihin di antaranya. Ya, sehingga kata Syekh rahimahullah pun belum ketemu sebelumnya, dengan firasat Allah berikan, dia tahu. Iya, ini insyaallah orang jujur. Ini kok mukanya muka penjilat, pendusta. Ini kayaknya orang yang tawadu ini. Ini kelihatan hubul zuhur, ini kelihatan tinggi hati. Allah berikan kepada dia kelebihan dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahimana rahimakumullah. Kemudian yang mungkin juga perlu saya ingatkan, kita mengingat di dalam masa-masa seperti ini adalah hendaknya kita para thalabul ilmi mengetahui, menyadari kadar diri kita. Masalah-masalah yang besar biarkan dibahas, dikaji orang-orang besar. Ayo ikhwah ya thullab rahimana rahimakumullah. Silakan dibaca, saya tidak sempat menulis. Penjelasan Sabda Sayyidi rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni adza'u bi. Wa radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau datang berita yang dianggap mendatangkan keamanan atau berita yang menakutkan, langsung sebar. Zaman sekarang banyak fitnah. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, kalau radul rasul, coba mereka kembalikan kepada Rasul, kepada ulul amri, kepada para ulama, orang berilmu. La alimahu alladhi yastanbitunahu minhum. Misalnya orang-orang yang punya kapasitas ilmu, mampu beristinbat, mereka paham. Oh, ini konsumsi khusus. Ya, jangan sebar. Kalau ini kayaknya butuh semua ikhwah untuk mendapatkan, sampaikan. Rahimallahu ra'an alima qadra nafsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya, ikhwan rahimahullah. Biarkan. Iya, kita belajar. Masa-masa besar, serahkan kepada guru kita, orang-orang besar. Biasa saya ingat
bagaimana adab seorang talib, bagaimana adab kepada orang besar. Saya kira sering kita dapat hadisnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dek, siapa namanya, Dek? Abu Musa. Abu Musa siapa namanya? Amalnya dihafal tuh ya. Udah telah. Nah, ketika beliau melihat di masjid orang-orang yang berzikir dengan cara-cara bid'ah, beliau ingkari. Artinya beliau anggap satu mungkar, perkara yang mungkar. Tapi ikhwan rahimahullah, di tengah-tengah beliau ada sahabat yang akhbar minhu sinnan wa ilban, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, datang. Kurang lebih mananya ya Abu Abdurrahman? Aku lihat di masjid, hilakon, orang-orang berhalaqah-halaqah, berzikir cara-cara yang bidah, yang tidak pernah aku engkar, tidak pernah aku lihat. Beliau tanya, apa yang kamu lakukan? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, intizar amri. Kurang lebih bagaimana? Aku nunggu arahanmu. Nunggu arahan engkau. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud, masyhur hadisnya, datang ke masjid tersebut mengingkari. Ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma asrah halakataku. Dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah, demikianlah salafun salih. Beda dengan selainnya. Kita ingat bagaimana Mu'tazilah. Siapa dia tokoh Mu'tazilah? Mau menghafal Pak ya? Kalau menghafal, ada kasih Pak. Iya, Wasi bin Atha. Jazakumullah khair. Wasi bin Atha. Apa yang terjadi? Datang orang ke gurunya, ke masjid gurunya, ke Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, nanya terkait dengan masalah hukum pelaku dosa besar. Bukan menyerahkan ke alimnya, gurunya ada. Pancang. Menyatakan pelaku dosa besar itu manzilah baina manzilatain. Akhirnya i'tazalah, menyembah. Sebabnya ini, ujubnya, kibarnya. Dalam keadaan dia di majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Masalah yang bersilakan. Ada guru saya. Arahkan ke gurunya. Ya, ini Wasil bin Atha. Maka jadi seorang talibul ilmi yang muaddab. Saya belajar satu kitab Al-Iqad Talab karya Abdus Salam bin Barzaz rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di sini, ikhwan, beberapa penghalang yang bisa menghempaskan seorang dari thalabul ilmi. Di antara yang keenam kata beliau adalah al-ghurur wal-ujub wal-kibr. Ya, merasa sudah banyak ilmu, akhirnya bangga diri, sombong. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan bagaimana bahaya maksiat terhadap talibul ilmi, akhirnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa inna akbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi minal ma'asi wa kulluha qabih at-takabburu wat-ta'adhumu wal ghurur. Sesungguhnya perkara yang paling buruk yang ada pada seorang talibul ilmi, dari sekian maksiat-maksiat yang ada, dari semua maksiat jelek, tapi yang paling buruknya adalah at-takabbur, sombong, at-ta'adhum, merasa besar,
al-gurur. Iya, dia tertipu dengan kemampuan dirinya, merasa sudah menjadi orang besar. Di ucapan lainnya, nasihat buat kita semua. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Walaqad bulina fi hadzal zaman bi syirzimatin khalidatin." Walillahilhamd. Kita sekarang telah diuji di masa sekarang ini. Iya, dengan sekelompok kecil. Walillahilhamd. Yaqra'una kitaban aw kitabaini wa yahfazuna mas'alatan aw mas'alataini. ثم بعد يوم أو يومين من أعمالهم بالطلب يصبحون مجتهدين. Ya. Ujian kita beliau dengan sekelompok orang kecil sekarang ini, dia baca 1 kitab, 2 kitab, dia menghafal 1 masalah, 2 masalah. Dia kemudian setelah 2 hari belajarnya itu menjadi mujtahid. Iya. Sudah merasa disuruh menjadi mujtahid. Walaitahum yaktasiruna ala hadha khayal kasib bal yastastiruna ghairahum minal ulama bal talabata ilmi wad du'a. Itu yang lebih parah lagi. Bukan hanya ujub merasa tinggi, merasa sudah menjadi mujtahid, kemudian kata beliau lebih parah lagi, akhirnya melecehkan ulama, merendahkan tulabul ilmi, merendahkan dai-dai yang lain. Sehingga ikhwan terus para tulabul ilmi, sekali lagi tadi, di antara hal yang perlu kita hias diri kita dengannya di masa-masa seperti adalah ma'rifatu qadri anfusina. Kita harus benar-benar menyadari kadar diri kita. Masih banyak orang-orang di atas kita dalam ilmu dan amal. Tidak semua masalah harus kita tahu. Ya, biarkan mereka yang membahas. Berikutnya, ikhwan, di antara hal terpenting di zaman sekarang ini untuk tulabul ilmi kita semua adalah benar-benar menyaring ilmu. Seorang talibul ilmi punya beberapa adab. Adab dalam belajarnya, adab bersama gurunya, adab sama temannya. Tapi yang saya ingin bacakan pada saat ini adalah adab masyayikh. Disebutkan di sini, kawan, di antara adab terpenting seorang talibul ilmi dari masa-masa fitnah terutama adalah yang bagi lit-talibi an yuqaddiman nazar wa yastahir Allah fi man ya'khudul ilma anhu. Seorang talibul ilmi hendaknya benar-benar dia meneliti, menelaah dan istikharah kepada Allah terkait dengan orang yang akan diambil ilmunya. Itulah manhaj salafus salih. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, al-ilmu huwa din. Ilmu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat, teliti siapa orang kalian ambil ilmunya. Wa yaktasibu hasanal akhlaq wala adab minhu. Ambil dari orang-orang yang bagus akhlaknya, bagus adabnya. Al-Khatib menyatakan, yanbaghi lil muta'allimi an yaqsida min al-fuqaha man ishtahara bid-diyanah wa 'urifa bis-sitri was-siyanah. Qad rasama nafsahu bi adabil ilmi min istimali as-sabr wal hilm wat tawadu lit talibin wa rifqi bil muallimin.
Sehingga seorang muta'allim, seorang talibul ilmi memilih fuqaha yang akan dia belajar itu orang yang masyhur agamanya bagus. Bagus agamanya, benar-benar bisa jadi qudwah kita dalam ibadah. Bagus agamanya. Seorang yang benar-benar terjaga kehormatannya. Seorang yang benar-benar telah mengamalkan adab-adab Rasul dalam kesehariannya. Sabar, hilm, tawadu, lemah lembut. Iya. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang yang lirjanib, tawadu. Wa nasihah dal halqi wa ghairi dzalik min awsaf al-hamid. Dan juga seorang benar-benar menginginkan kebaikan buat makhluk. Imam Malik rahimahullah menyatakan, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yu'khadul ilmu min arba'ah. Tidak boleh diambil ilmu dari 4 orang. 4 kelompok orang yang tidak patut diambil ilmunya. Mu'linus safah. Seorang yang jelas-jelas terang-terangan berbuat safih. Terang-terangan berbuat kefasikan di tengah-tengah kita, di hadapan kita. Wasahibu wahawan yad'un nas ilaih. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, hizbi, yang menyuruh orang kepada hawa nafsunya, kepada kebidahannya. Da'i ilal bid'ah. Yang ketiga, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, warajulun ma'ruful bil kadhib, ma'ruful bil kadhib. Dia hadisin nas wa in kana la yakdzibu ala Rasulillah sallallahu. Kemudian seorang yang ma'ruf suka dusta dalam kesehariannya, dalam obrolannya, berbincang suka dusta. Walaupun tidak pernah terbukti dia dusta dalam masalah hadis. Semata-mata ma'ruf sering dusta dalam keseharian itu sudah salah sendiri. 3 orang. Orang ketiga adalah seorang yang ma'ruf suka dusta dalam obrolan keseharian. Yang keempat, warajulun lahu fadlun wa shalah. Seorang yang sebetulnya dari sisi agama, ibadah bagus. Dia orang yang baik, yang soleh, tetapi mughaffal. La ya'rifu ma yuhaddits bihi. Dia tidak tahu apa yang dia sampaikan. Dengar dari A, sampaikan. Dengar dari B, enggak ada filter. Kalau tidak ada pada dia dasar-dasar manhaj akidah Rasulullah SAW. Walaupun dari sisi akidah, dari sisi ibadah mungkin bagus, secara akhlak bagus, amal ibadah bagus, tetapi masalahnya kalau dalam masalah penyampaian ilmu dia tidak ada filter manhaj yang benar. Hewan ini penting saya kira. Kenapa? Tadi itu yang kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, zaman sekarang fitnah yang ada adalah medsos. Internet. Banyak sebagian orang yang subhanallah di dunia nyata, di alam nyata, alhamdulillah dia belajar hanya kepada Ahlussunnah, alhamdulillah. Majlis asatidzah dia pilih. Tapi tadi itu kalau sudah di rumah, sudah di kamar, naudzubillah. Semua yang dia senang dia buka. Semua web dia dianggap bagus dia baca. Semua dai yang dia anggap terkenal, dia dengerin. Tidak ada filter. Ittaqillah ikhwan. Rahimakumullah, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alam. Memang betul godaan di dunia maya sangat besar. Jadilah kita semua orang yang jujur. Belajar hanya kepada wadihin. Orang yang jelas manhajnya, akidahnya, baik di dunia nyata di majlis ilmi ataupun di dunia maya. Di medsos, di website, pilihlah website, channel, grup-grup Ahlussunnah Salafiyin, ikhwan.
Jangan pakai nama samaran anonim bermaksud grup ini atau channel ini. Fitnah. Iya, kita ingat ucapan salafun salih. Al-qulub dha'ifah wasyubuhat khattafah. Hati kita lemah. Iya, jangan-jangan awalnya cuma pengen tahu, ternyata subhanallah terjadi. Ternyata ustaz-ustaz mereka itu lebih penyampaian lebih enak. Mulai punya penilaian miring kepada saat itu. Oh, ternyata wawasannya dalam masalah kekinian mereka lebih bagus ya. Mulai bahaya. Sehingga ikhwan, hatta di dunia maya internet, pilihlah website yang bersih, hanya Ahlus Sunnah Salafiyin. Lebih juga grup-grup yang diikuti channel-channel yang gitu, hanya Ahlus Sunnah yang mu'tabarin, la yukhad al-ilmu illa minal wadhihin. Ikhwan, yang terakhir yang saya ingin bacakan nasihat dari beliau Syekh Shalih Fauzan Allah, di antara yang terpenting di masa fitan seperti ini, terus kita para thalabul ilmi adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ini. Ya Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Itu banyak-banyak berdoa. Terkhusus kata si Panama bin Bas ketika memberikan ta'liq muhadharah ini, ya di masa-masa fitan ini supaya berdoa di waktu terus saja, ketika sujud, di akhir malam, ketika safar, doa di antara minta keselamatan dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf segala kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.